Indonesia, Selalu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Nah, puji Tuhan. Dan juga Petrus sudah mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Mantap. Dan Paulus dalam Kisah 16 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mantap, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa kiranya Tuhan membuat kami terus hidup dalam sikap, memiliki sikap hidup sebagai orang yang percaya yang benar, sehingga kami betul-betul menunjukkan jati diri kami sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur dan audiens kami diberkati Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Kamu menolong dan kami sama-sama bertumbuh dalam iman dalam kesesakan ini. Tuhan menolong. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membaca masih dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasan ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat, dan dia menamai dia Tuhan, dan kamu adalah anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Puji nama Tuhan. Jadi sikap yang masih tetap pertanyaan, apakah syarat-syarat sikap hidup sebagai orang percaya yang benar? Syarat-syarat sikap hidup sebagai orang percaya yang benar ialah, yang pertama adalah memiliki pengharapan. Jadi kita harus memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia, siapapun kita. Karena orang tidak memiliki pengharapan akan mengalami yang namanya situasi yang tidak menyenangkan. Pengharapan itu penting dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengharapan itu harus kita miliki sebagai orang percaya, karena ketika pengharapan itu hilang, kita akan kehilangan semangat. Bahkan orang yang kehilangan pengharapan, mereka bisa menyelesaikan dirinya. Ada yang gantung diri, ada minum baygon sayang, ada yang bunuh dirinya dengan melompat ke sungai, melompat dari gedung-gedung yang tinggi. Jangan lakukan, karena kita punya pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi pengharapan kita, sikap kita harus punya pengharapan selalu di tengah-tengah sesulit apapun kehidupan kita, di tengah-tengah ketidaktenangan, di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah badai yang sedang bergejolak, di tengah-tengah onak duri yang menyakitkan. Tetap miliki pengharapan. Di tengah kesesakan yang sangat, tetap miliki pengharapan, supaya engkau melihat kuasanya dinyatakan. Lalu yang kedua, kata firman Allah adalah kita harus, sebagaimana firman Allah katakan, itu melakukan apa yang baik, berbuat baik, ya. Hidup berbuat baik, jangan berbuat jahat. Banyak orang hidup berbuat jahat. Kita sebagai orang percaya harus hidup berbuat baik.
sikap kita harus selalu hidup berbuat baik. Nyaman, walau tidak nyaman, kita harus berbuat baik. Disukai atau tidak disukai, kita harus berbuat baik. Dimulai dari sekitar kita. Satu contoh, saya mengalirkan air 24 jam dari samping rumah saya. Itu dalam rangka berbuat baik. Saya menyapu halaman, baik halaman teman saya yang di pinggir jalan untuk kebersihan. Bisa 2-3 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali saya melakukannya dalam satu hari. Itu dalam sikap berbuat baik. Nah, ketika kita berbuat baik, dan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya, walaupun kadang-kala anak saya kalau nyapu hanya sebagian saja dilakukan, kadang-kala juga tidak dimasukkan. Saya harus mengatakan, kamu kalau membersihkan juga harus masukkan sampah-sampah itu ke dalam tas kresek. Kalau mengungut sampah karena pemalas, saya sendiri yang membuang ke tempat pembuangan. Karena kadang-kala masyarakat di sekitar kami ini, sampah dibuang kadang-kala ke tempat dekat kami, ke tetangga-tetangga dan lain sebagainya. Saya tidak mau berbuat seperti itu. Kalau saya berbuat itu, artinya saya berbuat itu karena sampah saya tidak diangkat, dan orang itu pemungut sampah datang tapi tidak mengangkat sampah saya akan buang di jalan kembali. Dan pada akhirnya setelah itu saya telepon dan saya potret itu sampah saya, dan pada akhirnya dia ambil kembali setelah saya lapor kepada kepala kebersihan. Kadang-kala manusia seperti itu, tapi kita sebagai orang percaya harus tetap berbuat baik. Apakah ketika dia lakukan itu saya tidak mau apa? Ya saya tetap. Tapi kalau sampah saya tidak diangkat, saya tidak mau menunggu dia, saya akan bawa sendiri. Tapi kalau pas sampah saya ada, dia tidak angkat, wah itu menjadi masalah itu. Dan supaya dia tahu bahwa dia bukanlah penguasa di sini. Penguasa itu adalah mereka yang memberikan pekerjaan kepada mereka. Saya sering katakan kepadanya, kalau kamu nggak mau bekerja di ini, sudah keluar. Jangan kamu 1 minggu sekali datang, lalu kamu mau minta ini dan itu, mau minta servis yang apalah. Orang tidak akan simpati dengan cara-caramu bekerja begini. Siapa yang akan memberimu? Nah, ada yang suka memberi, pada akhirnya tidak mau. Saya juga dulu suka memberi, tapi saya sekarang tidak. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit, dan kalau tidak nyambung, mohon dimaafkan. Ini kita masuk bagian yang ketiga, ya. 1, 2, 3. Tidak takut ancaman. Jadi bagi orang yang punya sikap hidup sebagai orang yang benar, sebagai orang percaya yang benar, kita tidak perlu takut ancaman. Saya mungkin sudah ratusan kali mendapat ancaman, ya, baik waktu saya beli rumah ini, ada keluarganya yang merasa memiliki, diancam, dimintai duit dan lain sebagainya. 1 rupiah pun saya tidak keluarkan. Diancam untuk dipolisikan, diancam apa saja. Karena saya bilang, saya membeli rumah ini bukan gelap, saya membeli rumah ini sah. Jadi tidak perlu takut ancaman. Saya beli rumah ini melalui pewaris yang sah. Jadi kadangkala manusia mengancam, kadangkala karena kita beribadah diancam dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu takut, ya, karena kita punya Tuhan. Kita sudah Tuhan katakan, jangan takut sebab aku Tuhan alam, aku yang menjaga, aku yang melindungi. Percaya kalau Tuhan yang mengatakan itu, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya kadang-kala kalau orang sudah dengan gitu ya. Apakah kita harus takut? Tidak, karena kalau kita takut berarti kita tidak benar. Tapi kalau kita salah, ya minta maaf. Tapi kalau kita benar, tidak perlu takut dalam menghadapi apapun, apalagi soal peribadatan. Saya berulang-ulang mendapati ancaman, tekanan, intimidasi dan lain sebagainya.
bahkan sampai terakhir pembakaran saya tidak takut. Sebab apa? Saya tahu Dia yang memberikan ini tempat untuk saya beribadah. Dia akan bisa menjaga saya dan memelihara saya, dan itu telah dibuktikannya. Dan Tuhan dengan caranya sendiri akhirnya menyelesaikan persoalan itu sampai saat ini, karena Dia telah pulang. Ya. Jadi kalau Dia sudah pulang, Dia tidak bisa lagi menggerakkan orang. Ya. Nah, jadi tidak perlu takut ancaman. Yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Nah, ini sikap kita takut akan Tuhan itu harus tetap ada. Menghargai, menghormati Tuhan harus tetap ada dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kehidupan kita menikmati segala yang baik, yang manis, yang dari Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan-Nya, melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan segala perhatiannya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Masih ingat bahwa Tuhan itu adalah, takut akan Tuhan adalah sumber kita menghindar dari dosa. Dan kita juga kita mendapatkan perlindungan, kita juga mendapatkan sumber kehidupan, karena Tuhanlah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan yang kita takuti, yang kita hormati, yang kita hargai, dan kita menyenangkan hati Dia, yakin dan percayalah segala kebaikan surgawi akan turun menyertai engkau, akan datang kepada setiap kita yang takut akan Tuhan. Sikap ini penting kita miliki, karena dengan sikap ini kita punya pendirian, punya prinsip dalam kehidupan sebagai orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan pernah gentar, jangan pernah takut dengan situasi, keadaan, dan apapun. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, Allah lah yang akan membela kita. Dan Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berdoa karena sudah bunyi. Kita akan berdoa. Dan terima kasih Tuhan buat segala kasih dan kemurahan. Biar kami memiliki sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dilakukan, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan oleh bilur-bilur mereka sembuh. Kalau Engkau mengalirkan salah, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala keadaan mereka, persoalan mereka, Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau ada yang ingin berdonasi, Tuhan memberkati. Kalaupun doanya buru-buru, kiranya Anda maklum karena suara sudah terlalu kencang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.